Hai, perkenalkan nama saya Karma Depen Kajarihi, mahasiswa dari Prodi 3 Gizi Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya akan membawakan mata kuliah manajemen penanggulangan bencana dengan materi konsep dasar krisis penanggulangan bencana. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, harus kita ketahui dulu apa sih itu bencana. Jadi, bencana adalah fenomena atau peristiwa yang terjadi yang dapat menimbulkan kerugian dan juga kerusakan, seperti kerusakan fisik, kerusakan ekonomi, dan juga kerusakan sosial. Bencana itu juga dibagi menjadi 3 kategori, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam itu contohnya seperti banjir, tsunami, ada juga tanah longsor, dan juga gempa bumi. Lalu bencana non-alam itu seperti penyakit, contohnya adalah wabah virus corona yang terjadi di tahun 2020 lalu, yang wabah itu sangat amat mematikan dan itu mencangkup hampir seluruh negara atau wilayah yang ada di dunia ini. Lalu yang ketiga adalah bencana sosial. Bencana sosial itu adalah seperti kemiskinan dan juga tawuran. Lalu bencana alam itu dapat mengakibatkan krisis kesehatan. Apa sih itu krisis kesehatan? Jadi krisis kesehatan adalah masalah penyakit atau masalah kesehatan yang timbul akibat adanya bencana alam. Dan dari bencana alam itu dapat dibentuk namanya klaster kesehatan. Jadi klaster kesehatan adalah kelompok yang dibentuk untuk menangani masalah kesehatan di wilayah atau daerah-daerah yang terdampak bencana. Klaster kesehatan itu juga dapat dibagi menjadi 3, sesuai juga dengan di mana peristiwa atau bencana alam itu terjadi. Yang pertama adalah di bagian nasional, di mana klaster kesehatan itu dibentuk oleh Menteri Kesehatan. Lalu di bagian provinsi itu dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan di bagian kabupaten atau kota itu dibentuk oleh Kepala Dinas Kabupaten atau Kota. Lalu klaster kesehatan itu juga dibagi menjadi 6 subklaster, yaitu pelayanan kesehatan reproduksi, ada juga pengendalian penyakit di bagian kesehatan lingkungan, lalu ada juga pelayanan kesehatan jiwa, ada juga pelayanan gizi, dan yang terakhir adalah DVI. DVI itu bertugas untuk mengevakuasi korban-korban yang telah meninggal dunia akibat terjadinya bencana. Lalu kita masuk kepada 3 tim yang dibentuk untuk membantu klaster kesehatan. Yang pertama itu tim logistik, di mana tim logistik itu bertugas untuk menyiapkan obat-obat, menyiapkan alat-alat kesehatan, dan juga pelayanan kesehatan, di mana kami sebagai ahli gizi itu berperan untuk menyediakan yang namanya suplemen dan vitamin yang dapat membantu masyarakat dalam kesehatannya. Lalu yang kedua adalah tim data dan informasi yang bertugas untuk memberikan data-data masyarakat yang terdampak bencana agar kami lebih mudah dalam memberikan edukasi, dalam memberikan menu makanan. Sebagai ahli gizi, kami bagaimana memberikan makanan sesuai dengan umurnya, sesuai dengan penyakitnya, sesuai dengan apakah dia itu ibu hamil, ibu menyusui, anak, balita, seperti itu. Lalu ada juga yang namanya promosi kesehatan. Tim promosi kesehatan itu mempromosikan bagaimana kita merawat kesehatan kita, bagaimana kita mengelola kesehatan kita dengan baik. Lalu ada 3 tahap pengelolaan bencana, yaitu yang pertama adalah prakrisis, di mana itu dia terjadi sebelum adanya bencana. Jadi di situ kami memberikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar pada saat bencana itu terjadi masyarakat sudah mengetahui bagaimana upaya penanggulangannya. Lalu yang kedua adalah tanggap darurat, di mana itu peristiwanya telah terjadi atau peristiwa bencananya itu telah terjadi. Lalu yang ketiga adalah pasca bencana, di mana bencana itu telah lewat. Lalu ada namanya juga mitigasi. Mitigasi adalah upaya bagaimana kita mengatasi yang namanya krisis kesehatan. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya.